Nyandang Dana, selamat datang Pak Torang ke video. Artinya, halo Mas dan Mbak, selamat datang di video kita. Oke guys, setelah 10 menit perjalanan ke Bumen, Jakarta 7 jam deh 7 jam sih kayaknya. Oh iya 7 jam, sorry 7 jam. Nah, di kereta, kita tuh naik keretanya kereta ekonomi. Itu keretanya sumpah itu kursinya, aduh, ini punggung gue sakit banget nih. Sampai gue nyari tukang ngurut di sana nggak ada yang ngurut. Akhirnya gue suruh asisten gue itu Dimas di Wilaksono suruh ngurut gue. Tepuk tangan buat Dimas. Nah, di sana kita jatuhkan pilihan kita kepada UKM yang namanya UKM Keakas. Nah, UKM Keakas itu biar jelasnya itu dijelasin oleh teman gue dah. Oke, gue bakal jelasin sedikit aja tentang Akas. Jadi gini guys, kalau misalkan Akas ini dia itu sebenarnya sentra kerajinan masyarakat. Nah, sentra kerajinan masyarakat dalam bentuk apa? Sentra kerajinan masyarakat itu dia dalam bentuk sabut kelapa. Nah, sebenarnya Akas ini dia udah berdiri sejak lama sih. Awalnya dia didirikan oleh sepasang suami istri. Siapa namanya? Namanya adalah Bapak Darda dan Ibu Darda. Tentu saja itu namanya dia. Nah, terus pertama kali dia tuh dibuat pada tahun 1997 yang dimana usaha kegiatan masyarakat ini adalah usaha unit kegiatan yang merupakan usaha turunan dari orang tuanya. Pertama kali Akas ini dia menciptakan serbuk. Serbuknya itu serbuk dari serbuk kelapa. Nah, serbuk ini digunakan untuk apa? Digunakan sebagai media untuk tanaman yang digunakan jadi sebagai pupuk. Nah, setelah itu Ibu Darda ini mendapatkan masukan dari pihak luar. Nah, berupa inovasi apa ya? Coba Boy, bantuin gue Boy. Gue lupa nih Boy. Boy anak jalanan. Boy, bantuin gue Boy. Nih, pikun banget otaknya, maklum udah tua. Sorry ya. Dia tuh dapat masukan dari luar. Kenapa cuma serbuknya saja yang digunakan, tidak sabutnya? Karena selama ini setelah serbuknya itu udah sabutnya dibuang. Nah, akhirnya pada tahun 2003 Bu Darda mendapat dia tuh mau lakukan inovasi pertamanya dengan bantuan sebuah mesin. Mereka tuh bilang mesinnya itu mesin diesel. Mesinnya itu tuh berupa seperti ya pokoknya dia ada lobang itu, ada jaringnya juga. Ada jaringnya. Jadi nanti sabutnya akan masukin ke situ dan dia akan terpisah sama bubuk sama sabutnya. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai, sabutnya bakal keluar udah bersih, bubuknya udah keluar semua. Kayak gitu. Pas udah kepisah, sabutnya itu kemudian dijemur. Setelah dijemur, terciptalah inovasi pertamanya dari Akas, yaitu keset. Daripada lu bosen ngeliatin muka gue berdua, mending lu tonton videonya nih. Ya enggak, Boy? Check it out. You know when I come back, you know what it look like. Everything lit, all the girls in free. Everybody inside, sipping on a good time. You ain't got a risk, they can put it on me. When they wanna go, they know all my money show. I don't ever get it one way, yeah. Spin it and I get it same day, but hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay.
gotta flex, got your mind on me. Throw it till it's all gone, I don't gotta save, no, I can blow a check, tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way, yeah. Spin it and I get it same day, but hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. Ntar dulu, lo pikir inovasi cuma itu aja. Jangan lo pikir kita ke Bumen cuma nyari keset. Di Romangun juga banyak. Udah gila lu. Rifki ngantuk. Ya, Pak. Ngopi. Iya, Pak. Ngopi ya. Iya, Pak. Ngopi. Inovasi dari Akas nggak cuma itu aja. Banyak nih, gue sebutin ya. Yang pertama. Keset. Tadi lu udah lihat kan di video. Yang kedua. Wih, kok dia? Oh iya, maaf. Maaf. Sabi. Yang kedua itu adalah polybag. Polybag ini media tanam. Selama ini kan media tanam kita menggunakan plastik. Plastik itu untuk terurai di tanah butuh waktu ratusan tahun. Itu pun belum terurai secara penuh. Nah, inovasi ini pakai sabut kelapa. Sabut kelapanya langsung ditanam di dalam dan itu jadi pupuk sendiri buat tanamannya. Yang ketiga. Topi dan tas. Topi dan tas ini tuh udah dipamerin di ajang-ajang fashion nasional. Yang keempat. Kokopet. Sikat. Jadi, Kokopet ini adalah suatu media tanaman yang tadi itu kan cuma ada di tanah aja. Nah, kalau Kokopet ini dia buat di hutan mangrove. Kalau di hutan mangrove kan kita harus tahu sendiri ya, dia kadang-kadang tuh airnya pasang surut, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah, jadi dia bisa ngikutin kondisi airnya. Dimana kalau misalnya dia sedang pasang, ini media tanamannya itu dia bisa ikutin airnya, dia bisa ikut pasang juga. Jadi dia tuh ngambang di atas air. Nah, tapi kalau misalnya nanti udah surut, dia turun lagi ke bawah. Terus nanti kalau misalnya akarnya udah numbuh, itu kan nanti akarnya bakal nyatu sama tanah. Nah, itu yang bakal jadi hutan mangrove. Gitu, boy. Lanjut. Yang kelima. Yang kelima, alas sepatu. Alas sepatu tuh nggak cuma dari gabus sekarang, dari sabut kelapa juga sabi. Yang keenam. Pot gantung. Pot gantung itu selama ini kan pot pakai plastik juga, tapi plastik yang keras, bukan plastik kayak polybag. Nah, ini tuh dia juga dari sabut. Nah, itu nanti akarnya juga langsung nempel di situ, itu juga jadi pupuk sendiri ntar buat tanamannya. Terakhir nih guys, inovasi yang paling boom menurut kita yaitu adalah hydrokoko. Woi, Apaan? Aduh, koko. Oh iya, kokomes. Sorry, efek puasa saudara-saudara. Emang lu puasa? Kagak lu. Kagak. Gue pulang Udah deh. gue balik ya. Apa itu kokomes? Kokomes itu adalah suatu inovasi dari sabut kelapa juga. Nah, kokomes ini tuh dipakai untuk sebagai penahan erosi pada reklamasi begitu. Kokomes ini juga dipakai untuk dalam proses pengaspalan. Nah, yang proses pengaspalan itu tuh yang biasa kan pertama kan kerikilnya dulu. Nah, setelah kerikil itu adalah kokomesnya, baru diaspal. Kokomes itu tuh bentuknya seperti jaring-jaring ya, gitu. jaring ya, kayak jaring gawang buat main bola. Nah, itu tuh dirajut pakai tali yang dibuat dari sabut kelapa itu sendiri. Fungsinya dia untuk nahan aspal tuh jadi lebih lentur, lebih fleksibel deh pokoknya. Jadi kalau misalkan nanti dilewatin sama kendaraan-kendaraan berat itu dia jadi nggak mudah retak-retak atau pecah-pecah kayak gitu. Iya, makanya jalan di Kebumen tuh bagus-bagus. Coba lihat deh. Halo guys, tadi udah dijelasin beberapa tentang Akas itu kayak gimana, apa aja yang diproduksi. Nah, sekarang sih gue pengen jelasin tentang apa aja sih yang udah Akas dapetin. Dan dari informasi yang gue dapetin itu, Akas tuh punya banyak penghargaan. Sih. Jadi penghargaan yang udah Akas dapetin dari informasi yang udah gue dapetin dari Ibu Darda, di situ ada lebih dari 30 penghargaan yang udah dipajang. Dan di saat itu pas di rumahnya sih gue lihat ada banyak foto-foto juga pejabat-pejabat daerah yang datang ke tempatnya dia. Ya otomatis udah diapresiasi sama pejabat-pejabat daerah sana sih. Menurut gue itu keren. Terus habis itu, dan yang paling berkesan buat gue itu sih di situ ada penghargaan yang gue lihat ya. Di situ dia jadi juara 3 dalam lomba Go Green se-nasional. Akas ini dia udah dapetin pendapatan yang lumayan. Dia dapat pendapatan sekitar 100 juta. Di sana juga ada pekerja yang pekerjaannya itu kurang lebih ada 200 ya? Mas kamu juga 200? Nakono. Ya? Oke, 200. Jadi di sana ada pekerja sekitar 200 orang untuk menyelesaikan kerajinannya. Kayak gitu. Halo guys, sekarang gue balik lagi. Sempat tadi gue ketiduran dikit, nah sekarang gue udah segar. Nah, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Rumah Akas.
sama Akas, terutama itu Bapak dan Ibu Darda. Yang udah menyediakan tempatnya bagi kita untuk kita shoot video, dan ibunya bersedia untuk kita wawancara. Kita berterima kasih juga untuk keluarganya Vivke yang udah menyediakan penginapan dan konsumsi kita selama di sana. Oh iya, ini kita udah maksudnya jauh-jauh loh kepada para pembimbing ya. Paham lah ya. Udah Tiga jauh dosen. loh, ini Kebumen loh ini mah. Ya, Kereta ekonomi. ngerti ya. Tolong Pak dan Ibu. Thank you. Sheshe, merci, sukron, matur nuwun, gracias, thank you, terima kasih. Malah jebul saiki kowe mlendani janji cari sehidup semati nanging apa bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya ya wis ora apa-apa insyaallah aku iso lila Mesambang kali sinten yen sampun mekaten merana uripku aku welasno nimas aku masakno aku nangis nganti metu welo tete putih sayang apa kowe dari hati mengharap engkau kembali sayang nanti Selamat pagi dong. Oke guys, setelah 10 menit perjalanan Jakarta ke Bumen. Ya ngomong. Eits, nggak sampai di situ doang. Dia mau ke sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mempunyai penyakit yang sangat kronis di tubuh saya. Semenjak saya minum minyak zaitun Tatke, hidup saya tuh lebih sehat dan penyakit saya mulai itu. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih Tatke. Mood gue lagi naik nih, nyuntiknya bagus. Yang keempat itu ada Coco Pipe. Ini apa ya? Ulang dong ya, keempat dong. Yang keempat ulang dong. Ini apa? Ini apaan ya? Erosi untuk proyek-proyek reklamasi. Nah, sorry. Karena dari usaha sabut kelapa bisa jadi juara 3 se-internasional. Gitu guys. Salah. Nasional. Yang cuman usaha sabut kelapa aja bisa jadi usaha bisa bikin dia jadi juara ketiga dalam lomba Go Green Internasional, Go Green Nasional, dalam acara Go. Matur nuwun. Sampai di kau. Terima kasih. Thank you. Gracias ya. Oh, ya, gracias. Duduk ya. Gracias. Yuk. Apa lagi? Thank you ya, deh. Duduk ya. Thank you. Satu lagi, terima kasih. Terima kasih.